إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة وأيها الأخوات, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepadanya. Karena hanya dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa taala, di malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majelis dari majelisul ilm yang penuh barakah insyaallah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat bagi kita, menambah ilmu dan menambah iman serta amal saleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelisul ilmu ini di antara majelis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum untuk membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah, ketenangan, dan mereka akan dipilih para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Ayo ikhwah, sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita begitu besar dan begitu banyak, sehingga apabila kita menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu. Dan di antara nikmat yang sangat agung, yang sangat mahal harganya, yang seandainya dibandingkan dengan dunia beserta isinya maka tidak ada bandingannya, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dahulu Al-Imam Abu Aliyah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan: "Ma an'ama Allahu 'alaihi qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma akbar an hadani lil Islam wa lam yaj'alni hawriya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya dua nikmat, dan saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih agung bagi saya. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya termasuk ahlul Islam, ya, orang yang mendapatkan anugerah untuk memeluk agama Islam, yang tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selainnya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Walam yaj'alni haruriyya. Dan nikmat yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya termasuk golongan kelompok haruriyah, kelompok khawarij. Karena kelompok khawarij pada saat itu
adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Maka wahai saudara, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Islam dan nikmat sunnah, maka hendaknya kita pertahankan, hendaknya kita jaga, kita rawat, jangan sampai kemudian nikmat ini lepas dari kita. Dengan cara memupuk, menyuburkan dan menjaga dari syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dapat menggerogoti, yang dapat merusak akidah kita. Di antaranya adalah dengan ilmu. Karena ilmu adalah membentengi diri kita dari segala syubhat, kerancuan-kerancuan yang dapat mengotori akidah kita, yang dapat mengotori hati kita. Oleh karenanya, termasuk nikmat Allah yang sangat besar tatkala Allah memberikan karunia kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Ya, oleh karenanya, ya ikhwani wa ikhwati, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaji, untuk menuntut ilmu dengan berbagai sarana yang telah Allah mudahkan pada zaman kita sekarang ini, di antaranya adalah dengan majelis seperti ini, hendaknya kita jaga, hendaknya kita syukuri, jangan sampai kemudian lepas dari kita. Karena itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Ayo ikhwah wa ayyuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kali ini pada pertemuan yang berbarakah ini insyaallah taala sebagaimana diusulkan oleh panitia Kuna Ustaz Abdul Faid hafizallahu taala, ya, yaitu dengan tema agama Syiah dalam timbangan Islam. Kita akan membahas tentang masalah kelompok yang satu ini. Karena kelompok yang satu ini semakin merajalela, semakin menampakkan, ya, giginya dan kukunya dan menyebarkan racun-racun ke berbagai pelosok dunia, termasuk di negeri kita ini. Ayo ikhwah wa ayyuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah revolusi Iran, banyak di antara kaum muslimin yang merasa simpati dengan Al-Khomeini, tokoh Syiah, dan kelompoknya yaitu Syiah. Banyak di antara mereka menganggap dan menilai bahwa revolusi ini adalah awal kebangkitan Islam pada zaman kita sekarang. Ya, di saat keadaan kaum muslimin, ya, memiliki kemunduran dengan adanya revolusi ini, mereka berharap inilah kebangkitan Islam yang diidam-idamkan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah revolusi tersebut, Syiah semakin gencar melancarkan pemikiran-pemikirannya, menyebarkan ajaran-ajarannya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan mencetak berbagai buku yang berisi pemikiran-pemikiran Syiah, terutama di Indonesia, Pustaka Mizan Bandung yang banyak menyebarkan, ya, kitab-kitab Syiah. Di antaranya juga dengan memberikan fasilitas gratis kepada para pelajar, sehingga banyak para pelajar Indonesia yang melakukan studi di Iran atau yang lain dengan gratis, yang diharapkan nanti menjadi pejuang-pejuang untuk menyebarkan agama Syiah di Indonesia. Dan berbagai cara-cara yang lain, metode-metode yang lain untuk menyebarkan pemikiran Syiah. Sehingga karena kejahilan kebanyakan kaum muslimin dan karena lemahnya iman dan akidah mereka, banyak di antara masyarakat kita yang simpati terhadap agama Syiah. Mereka tidak tahu dengan
hakikat pemikiran Syiah mereka tertipu dengan topeng Syiah yang dipeles indah, padahal sebenarnya mereka memiliki wajah yang sangat menyeramkan, pemikiran-pemikiran yang sangat menyesatkan dan merusak Islam dan kaum muslimin. Lebih parah lagi, tatkala banyak tokoh-tokoh agama atau para cendekiawan tanda kutip ya di Indonesia ini yang memberikan pujian-pujian, pembelaan-pembelaan terhadap pemikiran Syiah, yang ini sangat ya memberikan lahan subur bagi perkembangan agama Syiah, yaitu komentar-komentar tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan. Saya akan mungkinkan beberapa komentar-komentar para tokoh agama dan para cendekiawan ya, dalam kutip tadi, orang-orang yang dianggap cendekiawan, orang-orang yang dianggap sebagai ulama, padahal sejatinya mereka bukanlah ulama. Mereka membela dan memuji Syiah. Oleh karenanya, pembahasan kita tentang Syiah bukanlah ayat, bukanlah fiktif, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Di antara tokoh tersebut, misalnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang mengatakan, dia pernah menyatakan, ternyata kalau kita merujuk pada masa Ibnu Babawai Al-Qummi, salah seorang tokoh Syiah yang termasyhur dan satu kurun dengan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, ya, akidah Syiah ternyata tak jauh berbeda dengan akidah Sunni. Istilahnya, akidah Syiah adalah akidah Sunni plus inanah. Buktinya, Ibnu Babawai mengakui adanya sifat Allah yang 20, ini Sunni aswajib, seperti yang ada di kalangan Sunni pada umumnya. Baik, penerus Gus Dur pada zaman kita sekarang, ya, pemimpin organisasi besar pada di negeri kita ini, Kiai Haji Akil Siraj, juga menyatakan, karenanya Syiah itu pada prinsipnya menegakkan sunnah dan keadilan, apapun resikonya. Jadi Syiah itu ahlus sunnah wal adalah, sedangkan Sunni ahlus sunnah wal jamaah. Karena Sunni mementingkan persatuan umat, kita sama-sama membela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tokoh yang ketiga, Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, mantan ketua organisasi besar juga di Indonesia. Dia pernah mengatakan, gejala Ahlus Sunnah dan Syiah yang pertikaian di antara mereka, perbedaan pendapat di antara mereka, hanyalah gejala Arab, bukan Islam. Gejala yang sudah tua renta. Artinya, hendaknya hal ini diakhiri. Tokoh yang keempat, ya, sudah meninggal dunia, yaitu Nur Khalis Majid, Cak Nur. Dia mengatakan kalau Syiah juga memiliki hadis seperti halnya Ahlus Sunnah. Kalau ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada Ahlus Sunnah wa Syiah. Ini ayo beberapa komentar-komentar orang-orang tokoh ya, cendekiawan di negeri kita. Dan di antara yang menyebutkan juga adalah buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh juga. Saya akan menyebutkan dua saja. Ya, yang pertama adalah tulisan Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Ya, dan dia banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Syiah. Dan buku-bukunya banyak diterbitkan Mizan Bandung, yang ini penerbit Syiah. Ya, di antara bukunya adalah buku Sunni dan Syiah. Mungkinkah bergandeng tangan? Tanda tanya. Di akhir tulisannya dia mengatakan hal itu adalah mungkin. Hal itu adalah mungkin. Yani mungkin menyatukan antara Sunni dengan Syiah. Buku yang kedua yang bisa saya sampaikan, dan buku ini adalah buku yang banyak beredar akhir-akhir ini. Padahal buku ini banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Syiah, diselundupkan pemikiran-pemikiran Syiah, pembacanya tidak merasa.
yaitu buku Sejarah Berdarah Salafi Wahabi, ya, yang ditulis oleh orang misterius bernama Syekh Idahro, yang diberi kata pengantar banyak para tokoh, Kiai Haji Akil Syiraj, ya, Ma'ruf Amin Ketua UMI, ya, kemudian Muhammad Arifin Ilham dan sebagainya. Tetapi buku ini, ayo ikhwan, ya, sebagai catatan faedah, dari awal sampai akhir adalah penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan, ya. Sebagai gampangannya, sampul awal dan sampul akhir aja udah bohong. Sampul awal saya tidak roh. Ini nama yang bukan asli. Namanya kebalik. Mahardi, nama asli. Ya. Namanya juga udah nama penulisnya juga udah kebalik. Apalagi isinya. Ya, banyak yang kebalik. Kemudian juga sampul akhirnya yang banyak menukil ujian-ujian. Di antaranya adalah ujian Muhammad Arifin Ilham. Ternyata setelah diklarifikasi dia berlepas diri darinya. Saya nggak pernah baca. Bagaimana saya memberi kata pengantar. Dan ini bukanlah suatu hal yang aneh dari orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah mereka berdusta, membolehkan kedustaan untuk membela kelompok mereka. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita bahas.